Pemirsa, sebuah gardu tower milik salah satu provider telekomunikasi di Desa Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Api yang membesar disertai ledakan sempat membuat warga panik. Inilah video amatir yang diambil warga saat terjadi kebakaran di shelter tower milik salah satu provider telekomunikasi di wilayah Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi. Sejumlah warga tampak panik untuk memadamkan api yang semakin membesar. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi. Sempat terdengar beberapa kali suara letusan dan terlihat asap di ruangan mesin tower. Saya ngecek ke belakang sini, ada asap sama bau terbakar itu. Jam berapa Mas itu? Jam setengah, kalau ledakannya itu kecil-kecil itu jam 9:04. Pas apinya setengah. Awal mula tadi sekitar jam 9 ada laporan telah terjadi kebakaran shelter Telkomsel, yaitu tepatnya di Simo Baru. Kalau yang penyebabnya ya ada kemungkinan faktor kelistrikan. Jam berapa nanti? Kurang lebih jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Pihak polisi dan pemilik tower masih menyelidiki penyebab pasti dan kerugian akibat kebakaran ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran sebuah rumah di Desa Sukapulih, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menelan korban jiwa. Seorang bayi yang baru berusia 4 bulan meninggal dunia karena ikut terbakar. Kebakaran rumah kontrakan di Desa Sukapulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan menelan korban jiwa. Seorang bayi yang baru berusia 4 bulan meninggal dunia karena ikut terbakar. Kebakaran terjadi pada Selasa pagi. Sarika, ibu sang bayi yang panik melihat api membesar di atap rumahnya, langsung lari keluar tanpa membawa bayinya. Pikir aku mas suara tembakan orang razia gitu, tentunya kabel yang konslet. Ya di atas yang ditunjukin itu nang. Anak kamu posisinya di mana, Bu? Tidur di spring bed sama aku. Iya, tapi aku nggak kepikiran kayak orang buyan itu nah. langsung keluar, Be. Yang pokoknya kosong pikirannya. Jenazah bayi bernama Agus Rizky itu langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali. 2 orang tewas setelah minibus menabrak bagian belakang truk. Sementara itu, tabrakan antara bus dengan minibus Lapas Perempuan Jambi terjadi di Jalan Lintas Timur, Sumatera, Kabupaten Muaro Jambi. Bagian depan minibus rusak parah setelah menabrak truk di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat minibus berpenumpang 7 orang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Diduga sopir mengantuk sehingga tak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga menabrak truk di depannya. Akibat kecelakaan ini 2 penumpang minibus tewas di lokasi, sementara 5 penumpang lainnya luka berat dan ringan. Tiba-tiba saya di tengah di tol, saya juga hampir pingsan, berdua marah saya yang itu. Saya lihat saya sama ibu saya angkat udah nggak bisa, nggak diambil di dalam mobil. Saya minta tolong, saya turun ke bawah minta tolong orang yang di mobil itu perliwat, minta tolong. Saya angkat lagi nggak bisa lagi, udah kejepit. Korban luka berat dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Oke, mobil lapas perempuan. Warga berusaha mengevakuasi para penumpang maupun sopir bus dan sopir minibus Lapas Perempuan Jambi yang terjepit. Setelah 30 menit, kedua sopir bisa diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit di Jambi karena patah kaki.
Tabrakan antara bus dengan minibus Lapas Perempuan Jambi terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Sakernan, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa pagi. Kecelakaan terjadi saat bus Trans Siginjai melaju kencang dari arah Jambi menuju Sangeti. Saat berusaha mendahului kendaraan di depannya dari arah berlawanan, muncul minibus milik Lapas Perempuan Jambi yang juga mendahului kendaraan di depannya. Ini kan ada kecelakaan antara mobil Lapas Perempuan Muaro Jambi dengan mobil bis Jambi. Untuk kronologis secara lengkapnya kita masih belum lidik, karena pada saat kita datang ke sini tadi kondisi sudah tabrakan dan luka korban penumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Ahmad Yani maupun ke Jambi. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Muaro Jambi. Akibat kecelakaan lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera kedua arah macet sepanjang 3 km. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Muhammad Syarbani, iNews melaporkan. Pemirsa, identitas pelaku penembakan di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menewaskan 1 warga akhirnya terungkap. Pelaku penembakan ternyata seorang perwira polisi berpangkat Ibda yang bertugas di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap identitas penembak misterius terhadap 2 warga. Salah satunya meninggal dunia di eksit tol Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku penembakan ternyata seorang anggota polisi berpangkat Ibda, anggota unit patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, insiden penembakan berawal dari adanya laporan keresahan warga yang merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal dari sebuah hotel di Sentul. Namun untuk mengungkap lebih jelas, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Adapun pelakunya adalah Ibda OS, ya, Ibda OS. Kemudian akibat daripada penembakan tersebut, ya, kedua korban pada saat itu ya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Ya, awalnya dibawa ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Keramat Jati untuk penanganan lebih baik. Kemudian selang 1 hari kemudian, ya, 1 korban atas nama PP, ya, ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Akibat tembakan yang dikeluarkan oleh tersangka, 2 orang terluka dan salah seorang korban akhirnya meninggal dunia. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 1 pelaku mutilasi pengemudi ojek online di Bekasi kembali ditangkap. Pelaku ditangkap di kediamannya berikut barang bukti 1 unit mobil sewaan. Pelaku mutilasi pengemudi ojek online di Bekasi berinisial ER ditangkap polisi di kediamannya. Selain pelaku, polisi turut menyita 1 unit mobil sewaan sebagai barang bukti. Dalam kasus mutilasi, pelaku ER membantu pelaku NAB bersama 1 orang pelaku lainnya yaitu FN memegangi tangan korban saat dieksekusi. Sekarang kan status tersangka untuk MAP dan FM sudah kita lakukan penahanan. Kemudian untuk ER masih dalam pemeriksaan, tapi endingnya nanti akan lakukan penahanan juga seperti itu. Terus tambahan barang bukti dan yang penangkapan terakhir itu? Untuk tambahan barang bukti yang terakhir kita dapatkan yaitu alat yang digunakan yaitu 1 buah mobil berwarna merah. Kasus mutilasi dilatar belakangi sakit hati pelaku NAB karena almarhum istrinya pernah dicabuli korban. Korban juga menghina pelaku FN dan istrinya sehingga para pelaku bekerja sama membunuh korban. Ketiga pelaku membunuh korban di sebuah tempat penitipan motor di Bekasi. Pelaku mengajak korban pesta narkoba sebelum kemudian memukul dan memutilasi tubuh korban. Bagian tubuh korban kemudian dibuang di pinggir jalan di Jalan Raya Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali memperketat pengawasan penumpang yang tiba di Bali. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omikron dari luar negeri. Pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga saat ini terus memperketat pengawasan terhadap setiap penumpang yang tiba maupun meninggalkan Bali. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omikron yang muncul di Afrika.
Untuk antisipasi tersebut, sejumlah standar operasional prosedur telah diterapkan, seperti syarat tes PCR maupun antigen, pemeriksaan thermal scanner, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Jadwal penerbangan dari negara-negara memang terdeteksi oleh COVID-19 Omicron belum ada, dan memang kan negara-negara yang dari Afrika tersebut belum masuk dalam 19 negara yang boleh diizinkan masuk ke Indonesia, khususnya ke Bali. Pihak bandara mencatat, hingga saat ini belum ada penerbangan internasional komersil yang datang dari luar negeri maupun yang akan berangkat ke luar negeri melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Hari kedua pelarangan masuknya 11 negara terkonfirmasi positif virus corona varian Omicron ke Indonesia, pengawasan Bandara Soekarno-Hatta semakin diperketat. Sementara bertambahnya masa karantina dari 3 menjadi 7 hari, menyebabkan penumpang yang baru tiba dari luar negeri kecewa. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menerima penerbangan dari Amerika Serikat dengan transit Hong Kong, salah satu negara yang dilarang masuk ke Indonesia. 50 penumpang yang transit di Hong Kong wajib karantina 14 hari. Munculnya virus COVID-19 varian Omicron melarang penumpang dengan riwayat perjalanan dari 11 negara, yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Nigeria, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Di samping itu, pemerintah juga akan menambah waktu karantina dari 3 hari menjadi 7 hari bagi WNA maupun WNI dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Namun bertambahnya masa karantina membuat para penumpang kecewa. Pasalnya mereka baru mengetahui ketika tiba di tanah air. 3 hari yang sudah vaksin kedua. Kan saya hati senang, saya di luar negara sudah vaksin kedua. Setibanya di sini, tadi bapak-bapak aparat ini bilang kumpul semua dulu. Ini ada varian baru. Sekarang karantina jadi 7 hari. Kebijakan menambah waktu karantina diambil pemerintah guna mengantisipasi adanya gelombang ketiga penyebaran virus corona, terutama varian baru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Aturan keluar masuk karantina dan aktivitas warga diperketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat jalur keluar masuk ibu kota untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Omicron. Waktu karantina bagi warga negara asing akan diperpanjang menjadi 7 hari. Selain itu, mobilitas warga juga akan dibatasi, diantaranya dengan mengurangi jam operasional transportasi umum maupun tempat keramaian. Saat ini status PPKM di ibu kota naik dari level 1 menjadi level 2. Banyak yang harus kita persiapkan, tidak hanya pembatasan orang yang masuk, mengurangi mobilitas, ya, mengurangi kerumunan, dan tentu juga seperti tadi, ya, mengurangi kapasitas dan jam operasional. Jadi secara bertahap kita hadapi, sikapi bersama. Dan yang paling penting juga masyarakat itu sendiri, betapapun baiknya ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, semuanya sangat bergantung pada disiplin daripada masyarakat. Jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet semakin menurun. Kini hanya 2 tower yang difungsikan untuk ditempati pasien. Pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran semakin berkurang. Dari 182 pasien, hari ini menjadi 173 orang dari 4 tower yang ada. Hanya 2 tower yang difungsikan, yakni Tower 5 dan Tower 6. Total kapasitas RSDC Wisma Atlet sendiri 7.894 tempat tidur. Berdasarkan data sejak Maret 2020 hingga kini jumlah pasien terdaftar total 129.269 orang. Meski sudah mengalami penurunan, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus corona, pedagang dan pengunjung Pasar Anyar Kota Bogor dirazia Satgas COVID-19. Sementara itu, tempat-tempat wisata di Jawa Tengah akan dibuka saat libur Nataru nanti dengan sejumlah antisipasi dan persiapan agar tak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Bapak Ibu sudah divaksin. Petugas akan memeriksa. Satgas COVID-19 Kota Bogor menggelar gerebek vaksinasi di Pasar Anyar Kota Bogor, Jawa Barat.
petugas memeriksa secara acak terhadap ratusan pedagang dan pengunjung pasar. Pedagang dan pengunjung pasar yang diketahui belum divaksinasi COVID-19 langsung dibawa ke gerai vaksinasi yang telah disediakan. Untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, akses masuk area pasar pun akan diperketat. Dan mulai besok kami akan memberlakukan penyekatan untuk menuju ke pasar ini dengan tujuan melakukan pemeriksaan apakah masa sudah tervaksin atau belum, dan hanya orang yang sudah tervaksin yang boleh masuk ke kawasan pasar Anyar ini. Selain di pasar tradisional, vaksinasi serupa juga akan digelar di tempat-tempat keramaian lainnya seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor. Sementara itu, tempat-tempat wisata di wilayah Jawa Tengah tetap akan dibuka pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 nanti. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sejumlah antisipasi telah disiapkan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pertama, tempat wisata mesti diatur, maka kemarin kita juga sudah ketemu Dinas Pariwisata untuk menyiapkan diri karena libur akhir tahun itu biasanya ramai, maka kita minta untuk mereka mengaturlah jumlahnya, prosentasenya sesuai dengan ketentuan. Harapan kita juga bisa mengedukasi adaptasi kebiasaannya. Ya udah piknik, satu kelompok, satu keluarga, pakailah maskernya, terus kemudian tidak usah berinteraksi dengan yang lain dulu. Kalau tempat wisatanya itu ruangnya terbatas tapi kelihatan penuh, ya nggak usah masuk. Sebenarnya kontrol diri menjadi penting, maka aplikasi Peduli Lindungi itu juga akan bisa membantu. Ganjar juga meminta warganya untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terlebih sejak merebaknya kabar munculnya varian baru virus corona yakni Omicron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kejar target di akhir tahun, Binda Sulawesi Selatan menggelar vaksinasi dosis pertama, menyasar pelajar dan masyarakat. Program vaksinasi massal bagi pelajar dan masyarakat di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan kembali digelar Badan Intelijen Negara. Sasaran vaksinasi mencakup 9 kabupaten dengan target pencapaian 59.200 peserta. Serbuan vaksinasi massal untuk mengejar target vaksinasi dosis pertama sebesar 70% pada akhir tahun. Kabinda Sulawesi Selatan mengatakan program ini akan dilaksanakan selama beberapa hari ke depan, khususnya di daerah yang masih rendah tingkat vaksinasinya. Salah satu upaya tindak lanjut program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target 70% dari dosis pertama di tahun 2020. Pemirsa, Polresta Sidoarjo meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Award 2021 untuk kategori penanganan sosial di tengah pandemi COVID-19. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Indonesia Award 2021 kembali hadir dengan tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis, The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Time. Salah satu penerima penghargaan Indonesia Award 2021 adalah Polresta Sidoarjo atas upaya percepatan vaksinasi yang telah dilakukan, seperti menyelenggarakan layanan vaksinasi door-to-door ke wilayah permukiman warga, menyediakan bus gerai vaksinasi keliling, meluncurkan kendaraan roda 2 dan 4 gerai vaksinasi keliling pedesaan, hingga pendirian posko vaksinasi 24 jam yang dibuka di 3 titik di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pimpinan tertinggi kami, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Timur atas bimbingan arahannya, sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Forkopimda Kabupaten Sidoarjo beserta seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang telah bersama-sama dan berkomitmen dalam kita bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dengan cara bersama-sama kita melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, kemudian kita mempercepat vaksinasi, kemudian juga kita memberikan bantuan sosial kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Dengan diraihnya penghargaan kali ini, Polresta Sidoarjo dan jajaran akan terus berinovasi mengembangkan pelayanan bagi masyarakat, baik itu kaitannya dengan penanganan COVID-19 maupun inovasi pelayanan Polri untuk mewujudkan Polri presisi. Dari Jakarta, Yasmin Atana, Seprio Donaldi,
iNews melaporkan. Pemirsa, baku tembak pasukan Taliban dan ISIS di Nangarhar menewaskan 2 orang yang meledakkan bom bunuh diri di lokasi. News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.